Dalam trading sebenarnya kalau kita pengen kaya juga boleh-boleh saja, tetapi tentu kembali lagi ke skill kita. Maka untuk mencapai ke sana, bangun dulu sistemnya, bangun dulu skill kita. Pasti bisa ke sana asalkan kita betul-betul telaten, betul-betul kita tekun, kerja keras, selalu inovatif ya, selalu kita kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Jet Trading di kesempatan pagi hari ini. Kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan Q&A kita, menjawab pertanyaan dari teman-teman netizen yang sudah masuk di meja kami. Kita akan mulai dari yang pertama. Sebelum kita masuk ke pertanyaan, terlebih dahulu kita ingatkan teman-teman semuanya, jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Wijaya Trading ya. Jangan lupa aktifkan notifikasinya, sehingga nanti kalau ada video-video terbaru kami, teman-teman tidak ketinggalan. Baik, pertanyaan langsung kita akan baca. Yang pertama, berkaitan dengan investasi Bitcoin ya. Bagaimana investasi Bitcoin ya? Bitcoin ini adalah bagian dari cryptocurrency ya, di mana cryptocurrency ini lagi marak ya di dunia trading, khususnya bagi teman-teman yang baru mengenal cryptocurrency. Sekarang sudah banyak sekali muncul ya jenis atau instrumen-instrumen dari cryptocurrency sendiri. Yang pertama dimulai dari Bitcoin ya. Bitcoin sampai sekarang sudah mencapai harga yang cukup tinggi di angka 42.000, bahkan sampai menembus 48.000. Tentunya ini sangat luar biasa. Satu koin dinilai sekitar ya 600 jutaan lah. Nah, bagaimana investasi Bitcoin ke depan, atau bagaimana peluang dari investasi Bitcoin? Karena yang ditanyakan adalah investasi ya, maka investasi ini lebih condong ke jangka panjang ya. Kalau investasi jangka panjang, maka sebenarnya yang paling bagus adalah kita tetap investasi di saham, dengan tentu melihat dari perusahaannya, dengan melihat dari historinya, dari pengelolanya dan sebagainya. Sementara untuk Bitcoin atau cryptocurrency ini kan ibaratnya ini mata uang baru, mata uang virtual baru. Meskipun banyak sekali yang sekarang menggunakan baik dalam maupun luar negeri untuk perdagangan internasionalnya, tetapi saya tentu lebih tetap menyarankan investasi di saham ya. Apakah itu saham lokal, apakah saham luar, silakan dipilih ya sesuai dengan kecocokan kita. Kalau di lokal ya kita bisa memilih yang blue chipnya atau yang besar-besar ya. Mungkin kita bisa memilih dari BRI, BCA, Mandiri, Telkom dan sebagainya ya. Silakan dipelajari. Sama halnya kita melihat dari sisi teknikal, kita bisa beli dengan harga murah, nanti jual dengan harga yang tinggi. Tentunya tidak bisa sehari dua hari, sebulan dua bulan. Termasuk investasi cryptocurrency ini ya. Saat ini memang lagi booming ya, tetapi tentu kita belum tahu ke depannya. Meskipun mata uang virtual ini bisa menjadi penengah, bisa menjadi penyeimbang dari mata uang dolar yang saat ini menjadi mata uang internasional sebagai sarana perdagangan internasional. Cryptocurrency atau Bitcoin ini bisa menjadi alternatif. Tetapi sekali lagi kalau bertanya investasi, saya lebih ke investasi saham. Baik, berikutnya pertanyaan berikutnya, kalau 5% per trade termasuk ngarep cepet kaya enggak ya? 5% per trade ya. 5% ini maksudnya 5% untuk resiko atau 5% target. Kalau 5% target per trade-nya tentu sangat besar. Bayangkan kalau satu trade, satu posisi 5%, dua posisi 10%. Untuk bisa bertahan dengan angka-angka seperti ini tentu sangat sulit sekali. Ya, bukan tidak mungkin. Mungkin itu tetap ada, tapi kemungkinan itu akan sangat kecil sekali dengan angka yang seperti ini. Ya, sehingga kalau disebut 5% ini apakah mengharap cepat kaya? Ya tentunya
Iya, karena 5%. Tetapi tentu bukan berarti tidak boleh, tidak bisa. Semuanya kembali ke kemampuan kita. Semuanya kembali ke skill yang kita punya. Bisa jadi suatu saat kita bahkan bukan hanya 5%, bisa 10%, bisa 20%. Akan sangat sulit untuk nanti kita bertahan di sana. Yang ada ya tadi sesuai dengan skill kita. Mungkin kita di 2% masih bisa oke, naik 3%. 3% berat, sulit untuk kita mendapatkan konsistennya. Maka ya lebih baik kita turunkan sesuai dengan kemampuan kita. Siapa yang mengukur kemampuan kita? Ya kita sendiri. Kalau kita mencoba dengan angka itu kita mampu, mencoba dengan angka itu kita mampu, tidak masalah. Berarti kita punya skill di sana, punya kemampuan di situ. Dan itu dalam dunia trading masih sah-sah saja, wajar-wajar saja. Mungkin ada yang lebih banyak, tapi ya hitungannya mungkin tidak banyak. Artinya yang mendapatkan angka-angka itu tidak banyak orangnya gitu loh. Sedangkan untuk mendapatkan yang kecil saja belum tentu kita bisa konsisten di sana. Sehingga kalau ditanya mengharap cepat kaya apa enggak, kalau 5%, satu hari 10 kali transaksi per trade 5%, ya tentu mengharap cepat kaya. Tapi kalau sesekali ya mungkin 5%, sesekali 10% ya tidak masalah, sesekali melihat kondisi dinamikanya. Tetapi tentu harus dipertimbangkan dari sisi resiko. Karena ketika kita sudah mengambil target yang besar, maka resiko yang kita ambil juga besar di sana. Jadi ini yang harus diperhatikan. Mungkin ketika kita mencoba dengan angka yang besar itu kita masih bisa, ya kita coba sampai kuat berapa lama. Ya, mudah-mudahan bisa membantu menjawab pertanyaan itu ya. Sekali lagi, dalam trading sebenarnya kalau kita pengen kaya juga boleh-boleh saja. Tetapi tentu kembali lagi ke skill kita. Maka untuk mencapai ke sana, bangun dulu sistemnya, bangun dulu skill kita. Pasti bisa ke sana asalkan kita betul-betul telaten, betul-betul kita tekun, kerja keras, selalu inovatif ya, selalu kita kreatif. Melihat satu ilmu itu tidak serta-merta dengan ilmu yang ada itu kita terapkan, kita praktekkan, tapi menyesuaikan kondisi kita. Kita bisa tambahkan, bisa kurangkan sesuai dengan style kita. Berikutnya pertanyaan berkaitan dengan manajemen resiko ini. Bang, kalau modal $100 ya dengan asumsi 10 kali trade, resiko 20%, profit 20% per trade, realistis enggak? Dengan modal 100, asumsi 10 kali trade, resiko $20, resiko $20, profit $20 per trade. Nah, realistis enggak? Iya, ini termasuk tidak realistis karena mengharap target yang besar. Bayangkan dengan $100, resiko yang diambil adalah 20%. Cukup tinggi. Artinya sudah masuk di resiko yang tinggi. Sangat tidak realistis. Ya. Jadi kalau misalnya per trade-nya $20, bayangkan ya, $20 per trade-nya, padahal modalnya cuma $100, itu kan 20%. Nah, jangankan satu trade, satu hari 20% saja kadang sulitnya minta ampun. Kita aja kadang cari $3-4 terkadang suatu saat sulit. Ya, pasar itu tidak bisa setiap hari enak, setiap hari kita bisa untung banyak. Ada kalanya marketnya lagi sideways, ya kita mau dipaksa bagaimanapun tidak bisa. Karena kita butuh pergerakan yang cukup panjang untuk bisa mencapai target itu. Kalau pergerakannya pendek, kita kan belum tahu di atas ujung, di atas apa, bahkan hanya koreksi. Sedangkan kita sudah masuk di situ, kena spread, kemudian pergerakan belum sampai kita untung sesuai dengan target, marketnya memantul kembali. Gitu ya. Kalau kita tidak ambil resiko, yang ada kerugian kita bertambah gitu loh. Sehingga di dalam mendapatkan atau mencapai target itu tidak selalu tiap hari harus sekian persen, tidak bisa. Karena pasar itu ada kalanya juga enak, ada kalanya susah.
Ada pasar itu kenceng, ada pasar itu datar. Nah, dari gambaran ini tentu teman-teman bisa nanti mengujinya. Kalau dengan 20% per trade kita mampu bertahan 3 bulan saja sudah luar biasa. Sehingga betul-betul harus diperhatikan. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Nanti kalau ada pertanyaan berikutnya silakan tulis di kolom komentar.